Ya respect itu kan kenapa ditulis di grade ya di apa? Ya, di value kita. Value kita, yaitu kan karena itu basic ya, basic humanity gitu kan, basic humanity gitu kan. Respect itu kan karakter ya. Iya. Nah itu karakter yang karakter positif yang harus dibangun supaya tadi itu dia akan menciptakan gelombang-gelombang selanjutnya dan akan menjadi gelombang besar dan impact-nya akan gede. Gitu ya. Gak seperti anak-anak milenial Iya. ya. Belanja Instagram. Benar. Ya kan? Karena memang sekarang tuh semakin dimudahkan sih Pak semuanya tuh ya. Dan Tapi memang ada positifnya loh di respect loh kalau saya bilang ya. Sedikit Mbak Maya. Ya. Kalau saya pernah baca itu ketika kita nge-like Instagram orang, itu tuh kita respect loh sama dia. Oke. Gitu. Jadi kita respect. Touching your mind. Hi great people, we are back in Great Podcast, Touching Your Mind. Ya, bersama saya Maya, dan hari ini guest kita bersama dengan Pak Asoryadi dan juga Mas Adi Pamungkas. Apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Apa kabar Pak Aso? Baik, gimana? Alhamdulillah sehat Mbak Maya. Alhamdulillah aku juga baik. Dengan kondisi sekarang kan cuaca lagi gak bersahabat nih Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga teman-teman sehat gitu dan tetap jaga kesehatan dan supply vitamin terus ya Pak ya. Iya. Amin. Mas Amu? Aman Mas Amu? Aman ya. Oke, Pak, kan bulan Februari ini kita temanya kan Love is in the Air. Ya. Temanya itu kasih sayang. Bukan di udara ya? Bukan di udara Pak, di juga bukan di air ya Pak ya. Ya. Pas tuh kalau di air. Pas ya. Dan memang juga bulan Februari ini kan identik dengan kasih sayang Valentine. Yang mana great people kita di perusahaan kita kan 83% adalah kaum milenial Pak. Ya. Ya kan? Menurut Bapak nih dan Mas Agung yang berjiwa milenial, Waduh. ya kan, berjiwa milenial, jiwa muda dan mengikuti tren lah saat ini. Romantis nggak sih nih Bapak dan Mas Agung ini sebenarnya? Pakso dulu lah. Saya deg-degan kalau sampai Pakso. Kan ya? Kalau ditanya saya romantis atau enggak ya? Ya, romantis nggak sih Pak? Kalau saya ngomong saya tidak romantis. Kenapa nih Pak? Hah? Tidak romantis Pak? Ya apa namanya? Definisi romantis itu apa ya? Nah, itu. Definisi romantis ya? Atau harus orang yang suka bikin puisi? Itu bisa ya Pak. Membeli Salah rumah. satu definisi romantis ada mungkin gombalan-gombalan ya Pak. Gombalan. Membuat wanita tuh kayaknya terbang serasa di air, love is in the air Pak. Oh. Iya gitu. Dulu Pak Arso playboy bukan ya Pak? Nah, atau kucing kali ya? Kucing ya Pak? Mungkin gini apa ya? Lagi belajar untuk romantis. Oh lagi belajar, oke Pak. Ya, mungkin dulu kayak terlalu serius ya. Terus serius ya? Terlalu serius belajarnya jadi mungkin kurang romantis. Oke. Tapi sekarang belajarnya untuk belajar romantis. Wah oke Pak. Harus tetap ada growth mindset juga ya Pak, tetap belajar juga ya Pak, belajar jadi sisi romantis. Ya. Atau mungkin karena Belajar ini belajar kan tidak harus belajar buku apa segala macam. Kadang-kadang perlu belajar untuk romantis. Belajarnya di mana Pak Arso? Belajarnya di mana Pak? atau memang gini Pak, karena kan background Bapak mungkin accounting finance ya Pak. Mungkin Orang dulu yang saya takut gitu Pak. terlalu ini ya apa ya? Ya. Terlalu financial planning gitu ya. Oke. Terlalu financial planning jadi akhirnya terlalu fokus ke hasil kan. Terlalu fokus gimana jadi itu akhirnya menjadi kaku. Oke. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu mikirin hasilnya. Itu proses. Yang penting prosesnya. Oke. Mungkin menuju romantis itu mungkin Iya. prosesnya kali ya. Nah, itu Pak. Kalau kita menikmati prosesnya mungkin itu bisa menjadi lebih romantis mungkin. Tapi kalau mikirin hasilnya jadi kaku. Nah, itu betul. Itu makanya saya bawa Mas Amo. Mas Adi Oh, Mas Adi. Ya. yang udah cukup pamungkas ini Oh, iya. sama keromantisan. Nah, coba kalau dari sisi Boleh Mas Amo sekali. gimana Mas Adi yang pamungkas? Kalau saya lihat
Pak Arsul tuh orangnya sebenarnya romantis ya. Karena romantis itu Pak bukan suatu hal yang harus dilihat. Romantis itu persepsi. Oke. Bisa jadi loh. Sorry ya Pak ya. Istri yang di rumah itu Pak melihat Bapak cool, itu sebenarnya romantis. Malah ada yang sebel melihat orang yang masih bunga, masih coklat. Jadi romantis itu persepsi. Gitu. Sehingga yang penting adalah rasa sayang. Ya, rasa sayang ke tim karena buah, wah itu. Wow. Itu romantis juga. Itu romantis ya. Tapi begitu nggak Pak? Bapak karena buah ketim Pak? Wah, jangan tanya saya Pak. Atau masih kaku juga Pak? Enggak sih. Ya sebetulnya sih mungkin lebih ke tahun anak buah ya. Mungkin lebih untuk berubah mindsetnya dulu. Oke. Berubah mindset. Makanya tadi itu kalau mindsetnya udah benar, jalannya udah benar, itu udah kita enjoy. Mungkin yang kemarin itu bisa jadi kemarin banyak yang stres itu mungkin. Iya. Shock terapi kali Pak. Nggak tahu sih Pak. Itu bukan stres Pak ya. Tapi proses tadi kan Bapak bilang ya. Romantis itu proses, bukan hasil. Iya. Kalau saya lihat kemarin itu proses pendekatan ya Pak ya. Ya, jadi memang saya pengen ada sedikit shifting paradigma juga ya. Bagaimana supaya tim kita itu banyak melakukan inovasi dan sebagainya gitu. Mungkin dulu belum terbiasa, jadi akhirnya menjadi kelihatan sedikit berbeda. Tapi kalau sekarang sudah mulai berjalan, ya sudah kan enjoy aja kan prosesnya. Itu saya bilang kalau sudah oke, sudah berjalan, sudah ayo kita nikmati itu. Tapi yang menjadi kita tidak sabaran berselimah itu karena tidak berproses saja, berhenti diem ya itu tuh cara terjadi. Tapi kalau misalnya contoh kayak timnya Sambung ya, tadi sudah jauh udah bagus nih ya, mulai dari Twitter udah banyak ya, nah itu kan karena apa yang sudah kita lakukan itu berhasil, terus para akhirnya sudah mulai membaik gitu. Nah awal-awal mungkin perlu ada satu shifting cara pikir, nah itu mungkin ada kaget. Tapi kalau sekarang sudah jalan, enjoy aja ya, enjoy aja. Nah, itu mungkin cara sana. Berarti Pak kalau untuk kita kaitkan dengan tema bulan kita ini kan respect juga ya Pak ya? Respect dan kasih sayang. Berarti kan itu kalau menurut pandangan Bapak sama Mas Amung itu respect dan kasih sayang antar sesama atau antar insan great people kita ini yang gimana ya Pak? Kasih sayang itu tulus langsung keluar langsung dari hati. Nah, dari hati, nggak usah dipikirin, itu udah otomatis keluar dari hati untuk kasih sayang. Kalau respect itu kadang-kadang bisa jadi ada sedikit dari thinkingnya, bisa jadi itu antara kita ada proses berpikir dan ada proses merasakan. Kalau jadi ada namanya irisannya ada irisannya. Jadi bahwa kalau kita terutama ke orang ya, kalau kita menyayangi orang ya harus respect. Respect kan harus menghormati kan, menghargai lah itu kan paling secara definisi umumnya kan respect kan menghargai. Jadi kalau kita sayang ke sesama gitu ya harus ada menghargainya. Sayang istri, nah, harus menghargai. Kan ada yang suami kurang menghargai istrinya, nah itu yang mungkin bisa jadi karena kurang sayang. Berarti sebenarnya kasih sayang dan menghargai itu harus saling beriringan daripada saling melengkapi ya? Kasih sayang dan menghargai, iya. Kalau kita sayang itu kita harus menghargai orang ya. Tapi kalau sayang ke hewan ya beda. Sayang iya tapi hargai ya enggak ya gitu ya Pak ya. Jadi menghargai ya menyayangi manusia. Kalau Mas Amung gimana Mas Amung? Setuju dengan Pak Arso ya. Kalau saya lihat kita itu pas banget nih, pas Februari, pas awal semangat baru ya. Kalau saya lihat sih
respect itu adalah seperti kita berkaca ya Pak saya. Jadi ketika kita berkaca pagi hari kita mau berangkat kan pasti kita respect sama diri kita, sudah rapi belum untuk berangkat ke kantor. Itu kan tujuannya respect itu apa? Menghargai diri sendiri, kemudian kita pengen dihargai orang lain. Maka prosesnya apa? Kita menghargai orang lain terlebih dahulu. Kita pengen dihargai oleh orang lain yang menghargai orang lain terlebih dahulu. Karena dengan kita berkaca, kita akan tahu oh kita pengen dihargai ini. Dan kita mulai dengan menghargai orang lain. Karena apa? Kalau kita dalam prosesnya menginginkan yang kita mau itu disebut egois, tapi tidak mau bagaimana orang lain didengarkan seperti itu. Dan kasih sayang dengan respect itu satu kesatuan. Iya. Kita dengan tim itu akan punya hasil yang baik ketika prosesnya baik. Proses yang baik itu sebenarnya hulunya adalah hubungan baik. Hubungan baik itu apa? Yang utama respect, yang kedua adalah kasih sayang yang menjadi satu. Gitu sih, lengkap banget tuh. Pas Wah, lengkap ya. awal tahun kasih sayang ditingkatin, respect ditingkatin, goalnya tercapai. Oke, amin. Semoga juga bukan hanya dalam satu tim aja ya, tapi antar divisi juga Benar. kita harus tetap menerapkan respect dan kasih sayang itu ya Pak ya. That's right. Ya, sebetulnya respect luas ya. Iya. Mungkin kita harus kupas ini. Jadi Ya mungkin lebih ke Kalau- definisi respectnya gitu ya Pak. kalau gini, kalau kita kan berinteraksi Mm-mm. dengan orang lain, terutama dengan orang ya. Respect. Kalau ketemu dengan yang lebih tinggi, lebih mudah respectnya kan, karena mungkin bisa jadi karena ada rasa hormat. Iya. Nah, jadi bisa jadi respect karena hormat. Mm-mm. Mungkin bisa jadi ketemu sama yang selevel. Nah, respectnya bisa jadi karena apa nih gitu ya. Mm-mm. Nah, terus kemudian sama yang lebih rendah. Mm-mm. Nah, gimana cara mengukur respectnya itu? Jadi kan supaya kita tidak merasa lebih tinggi. Gitu kan. Terus lawannya respect kan sebetulnya karena tidak menghargai, bisa jadi karena kita merasa lebih tinggi. Ya. Iya. Nah, Jadi menurut- kalau kita respect ke orang yang lebih tinggi itu sangat mudah. Tapi kalau respect ke yang satu level atau mungkin yang di bawahnya itu yang kadang-kadang itu orang nggak kepleset. Kepleset karena apa? Karena saya lebih tinggi loh. Nah itu mesti dibangunnya gimana ya? Mungkin tadi apa namanya? Respect kan karena satu menghargai karena lebih dia mempunyai kelebihan. Nah, bisa juga karena ya kita respect karena kita menghargai dia punya hak. Ya, bisa jadi kalau misalnya mungkin yang peers level itu bisa jadi juga masing-masing punya kelebihan kan kita saling menghargai kelebihannya. Iya. Tapi mungkin kalau mau yang di bawah ya karena orang kan punya hak ya, hak tuh kadang-kadang kalau ngomong pengen didengerin gitu. Nah, itu kan. Nah, kalau salah satu untuk yang contoh yang tidak respect kan kita ngomong apa gitu, gue ditinggal gitu kan kesel banget gitu ya. Iya. Nah Betul. itu mungkin perlu latihan sih kadang-kadang bisa jadi kita juga suka kepleset gitu kan. Akhirnya orang, saya kok kayak dari harga ini tadi. Iya. Ya, Jadi benar, Pak. pada saat balik ke antar divisi ya itu yang harus bangun. Gitu. Iya, harus dibangun. Iya benar Pak. Paling simpel ya teman-teman. Kalau yang anak muda ini kalau pas meeting atau apa kita ya kadang-kadang kan handphone selalu di tangan. Kalau lagi ada yang diskusi kadang-kadang kita main handphone sendiri. Mungkin saya juga harus belajar. Iya. Itu sebenarnya respect juga kalau saya lihat ya. Iya. Karena kita lagi coba menjelaskan sesuatu atau berdiskusi sesuatu tapi ya itu start awal kalau anak muda handphone mungkin pas meeting ditaruh di side. Itu yang dari Pak Soe bilang respect antar divisi dan respect antar manusia. Iya, dan memang ketika orang lagi berbicara juga ya juga ditatap gitu ya wajahnya gitu kan, terus juga kayak misalnya dari dalam ruang meeting atau apa, tapi memang ya saya juga ini sih maksudnya melakukan hal yang sama juga gitu ya. Karena kayak secara otomatis ya langsung bersender, kayak didorong terus langsung main handphone gitu kan, itu memang kayak alam di bawah sadar gitu loh Pak, Sebetulnya gitu itu kan. yang di depan tuh tombol Pak itu. Iya, pasti ya Pak Saya ya. bikin jelasin presentasi Heeh. gitu kan. Itu audiensnya itu main handphone sendiri Iya, gitu iya. kan. Nah ini kan jadi kayak nggak dihargai gitu kan. Nah itu tuh sebetulnya ya kayak gitu-gitu ya kecil-kecil karena kita perlu biasakan ya untuk repeatnya itu karena balik lagi tadi itu ya kalau misalnya kita merasa dihargai kan kita juga istilahnya
pasti positif, segala positif energinya kan keluar lah. Iya. Nah, itu juga hal kecil dan memang paling susah sih Pak untuk kita rubah gitu Pak. Itu yang saya bilang suka pleset. Iya. Gimana ya Pak kira-kira ya Pak ya untuk menghilangkan itu ya, karena ya jujur dari diri saya pun juga memang agak susah tuh Pak gitu kan ya, karena itu nggak tahu kayak alam bawah sadar aja gitu ya, langsung gitu. Entah mungkin karena sorry atau pembahasannya kayak atau kurang menarik atau bagaimana gitu kan, yang akhirnya secara otomatis kita kayak langsung ngambil handphone gitu kan. Nah aku juga nggak tahu juga kayaknya udah alam bawah sadar aja gitu. Ya mungkin dari salah satu itu karena kan kalau itu yang paling itu kan handphone itu kan. Jadi terlalu kita asik sendiri gitu sebagainya itu. Kalau lagi apa namanya lagi acara masuk bebas itu sih ya silakan. Tapi mungkin ya dibiasakan aja kali. Misalnya lagi acara meeting nih gitu kan. Ya fokus. Fokus dan sebagainya. Taruh dulu handphone. Di silent. Iya. Kalau dibikin rules gitu gimana ya Pak? Seandainya memang itu kan cara untuk membangun aja, maksudnya kadang-kadang yang kecil-kecil itu kan perlu dibangun, dibikin rules itu ya. Mungkin kadang-kadang kalau ditegur kan marah kadang-kadang. Iya. Ya mungkin dibikin tulisan gitu. Iya. Jadi cara kasih tahunya kan dengan tulisan dan sebagainya kan lebih tidak menyakitkan gitu kan. Kalau ditegur itu kan orang yang ditegur hati-hati. Oh iya. Iya. Kalau ditegur itu bosnya lagi. Oh iya. Ya, tapi kan kalau misalnya rules mengingatkan rules ya, rules udah ada di sini rules. Nah, itu tuh lebih bisa diterima. Dan yang mungkin kecil-kecil itu perlu digali gitu kan. Supaya kita namanya kan habit gitu. Iya, membangun habit yang baik. Sekarang memang ya itu hal-hal yang kecil tapi berdampak yang sangat gede banget gitu Pak ya ke kita gitu kan, ke lawan bicara atau sebagai pemateri. Sebenarnya kalau kita dalam posisi training ya, kita dalam posisi training itu kan training selalu punya pola ya, punya aturan major. Sebenarnya itu tuh kita harus lakukan di segala hal. Karena training itu bukan on spot kita training terus kita keluar dari kebiasaan gak sih. Ketika kita di ruang meeting di kantor seharusnya juga kita tidak menggunakan handphone, kita juga meeting concern. Tapi memang benar Pak, yang menarik adalah ketika kita meeting di tempat yang kita tidak tertarik Pak. Kadang-kadang kita menjadi pengen punya cepet-cepet waktu aja lah kita biar nggak boring gitu. Nah itu yang kalau saya boleh kasih tips sedikit ya, itu adalah kadang-kadang di meeting yang kita tidak tahu, someday kita butuh informasi itu. Itu sih teman-teman. Jadi itu yang paling penting. Saat ini kita tidak terlalu interest dengan apa yang dibahas. 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan ditanya tentang itu, dan ketika kita tahu maka kita bisa jawab. Itu sebenarnya itu bagaimana menikmati sih, menikmati kasih sayang, menikmati respect. Itu tuh ayo kita nikmatin. Kalau di bola Pak Arso ya, Mbak Maya ya, itu kalau saya kan saya Manchester United fans nih ya. Oh, MU fans club. Oleh Gunnar tuh cuma bilang nikmati mainnya. Kalah menang itu belakang, nikmati aja. Nah dengan kita nikmati hasilnya pasti menarik. Kayak kita meeting, nikmati ya meetingnya. Ditegur tuh biasa, dikasih masukan biasa. Seperti itu sih. Seninya ya? Seninya. Seni, iya. Oke. Berarti kan kayak contoh yang respect yang sederhana kan kayak tadi ya Pak ya? Masalah yang handphone, itu kan mungkin ini kan kita di lingkungan kerja. Kalau misalnya lingkungan kita di luar gitu Pak, misalnya atau kayak kita ketemu customer atau di keluarga itu gimana kira-kira contoh kecil respectnya tuh Pak? Nampar banget nih Pak Arso kayaknya ya, kita ditampar banget nih Pak Arso. Ya keluarga lah ya, keluarga nih. Ya kan kadang-kadang kan juga kalau ditanya saya nggak sama anak tuh pasti sayang gitu kan. Kadang-kadang pertanyaannya respect nggak sudah sama anak? Bisa jadi belum loh. Okay. Bisa jadi belum. Nah mungkin ya itu sama-sama dibangun kebiasaannya ya, maksudnya tadi tuh misalnya cara berkomunikasi, cara ngobrol gitu kan. Terus kadang-kadang itu yang namanya keluarga kan tuh mereka orang yang terdekat dari kita dan mereka ngasih tahu kekurangan kita. Kasih feedback itu sebetulnya yang paling efektif tuh dari keluarga sebetulnya. Nah, tapi kadang-kadang nih mereka sudah kasih feedback, mungkin tendablek gitu kan. Gablek gitu kan. Itu juga bagian dari kita nggak respect. Iya.
Karena itu kebiasaan buruk kita itu menyebabkan mereka tuh sebel. Oke. Tapi mentang-mentang nih, wah saya kan di sini kan orang yang paling tua, bisa jadi kan gitu kan. Ya semua harus nurut sama saya. Nah itu sebetulnya sesuatu itu bagian dari respect juga. Kita perlu improve lah kan, kadang-kadang kita kan banyak kekurangan. Terus terang saya kalau saya di rumah itu yang paling banyak dikasih kritikan tuh saya banyak. Saya coba dengerin, perbaiki gitu kan. Misalnya ya naruh barang sembarangan dan sebagainya. Itu kan kadang kan sebel itu kan, atau mungkin minta tolong tapi nggak dikerjain itu kan. Padahal yang bisa ngerjain cuma saya doang misalnya kan. Nah itu sebetulnya itu sudah mereka tuh udah resah itu kan, tapi kita kayaknya cuek banget. Nah itu ya kita harus mulai improve di situ tuh, perbaiki gitu kan. Nah itu tuh kalau menurut saya itu tadi ya, itu tadi ada irisan antara sayang dan respect gitu. Sayang dan respect. Ya. Tapi kayaknya itu masalah semua orang deh Pak. Kalau laki-laki di rumah seperti itu kayaknya Pak. Kalau itu kalau mungkin Mas Amung ada pengalaman nih. Iya begitu Pak Arso ngomong itu kok sama. Mungkin teman-teman mungkin bukan punya pengalaman juga, pulang kantor ya kan, mandi, makan, pegang HP lagi. Iya. Itu saya juga seperti itu. Iya, Jadi iya. saya jadi ingat di rumah salah juga ya. Benar juga Pak Arso tadi bahwa keluarga itu adalah tempat paling nyaman untuk kita berkeluh kesah, mendapat masukan, kemudian merevisi diri lah, merefleksi diri. Jujur memang sampai rumah tuh ini jadi masalah sih. Iya. Dan saya nggak tahu nih semua orang atau enggak, kali pasti jadi masalah. Udah pulangnya malam, pegang handphone lagi. Kapan pegang anak? Iya Gitu kayak. kan. Nah itu, ya bener sih Pak Arso. Jadi ya itu refleksi buat saya juga Mbak Maya. Iya sih, sama sih Mas, sama juga saya juga. Karena ya nggak tahu ya juga gimana, kayak nggak megang handphone tuh ada yang kurang gitu ya, gitu kan. Jadi kayak meskipun sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma kayak scroll gitu ya, misal ngelihat sosial media, lebih baik ketinggalan dompet, Nah benar. ya kan, daripada ketinggalan handphone Pak. Kalau Bapak gimana? Sama, semuanya saya ada di handphone. Oke, iya. Cuman saya nggak seneng ngeliatin Instagram. Kalau udah ngeliatin Instagram kan nggak ada habisnya tuh. Bener. Dari pagi sampai malam itu Iya. kan. Nah, untung saya nggak hobi nonton Instagram orang. Ya itu. Terus Bapak lihat paling- nontonnya mana Pak? Instagram sendiri atau? saya YouTuber, Oh YouTuber. Suka nonton Oke. YouTube. Oh oke. Tapi kan nonton YouTube bisa di TV. Iya, lebih enak sih Pak memang nonton, karena kan YouTube gini lumayan pegel juga Pak. Itu mah kan waktunya nggak lama ya, habis ya kan. Udah gitu kan. Jadi lebih ya masih ada waktu gitu. Maksudnya tidak kehabisan waktu ngeliatin handphone. Saya paling lama tuh karena disuruh ngerilis payment aja. Oh gitu, waduh. Gimana tuh Mas Amung? Gara-gara Amung aja kan. Oh gitu. Oh jadi gara-gara Mas Amung. Iya, saya dari buka handphone lagi kan. Tadi padahal handphone udah saya taruh. Oh gitu. Mungkin rencananya mau di airplane mode ya Pak ya, biar gak diganggu sama Mas Amung ya. Saya taruh itu kan, bunyi kan harus itu rilis payment ya. Saya pegang handphone lagi. Berarti kalau Pak Arso handphonenya memang bermanfaat dengan baik. Gitu ya. Nggak seperti anak-anak milenial Iya. ya. Belanja Instagram. Ya kan? Benar. Karena memang sekarang tuh semakin dimudahkan sih Pak semuanya tuh ya. Dan memang juga nih handphone tuh ya itu memang benar-benar sangat bermanfaat dan bisa juga bikin bencana juga buat kita kan, juga bagi keluarga juga gitu. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Tapi ada positifnya loh di respect loh kalau saya bilang ya. Sedikit Mbak Maya. Ya. Kalau saya pernah baca itu ketika kita nge-like Instagram orang, itu tuh kita respect loh sama dia. Oke. Itu. Jadi kita respect sama dia. Kalau saya nggak tahu sih, kalau teman-teman misalnya habis post nih Pak ya, saya di like sama Mbak Maya, saya di like sama Pak Arso gitu. Oh iya. Sekarang yang lagi tren itu Strava, lari. Kalau Strava. di Kudus, nama Kudus tuh nggak tahu tuh bacanya apa ya Bu ya? Kudus tuh. Like. Kudus. Aku nggak tahu. Aku nggak Strava aku. Strava belum ya? Belum. Ya mohon Pak Arso maaf lagi suka lari soalnya. Oh lagi suka lari ya Pak ya. Oh pantas waktu itu Bapak bilang gini, Mai download Strava. Hah? Strava Pak? Apa ya Pak? Saya nggak tahu. Jadi itu lari ya Pak ya? Makanya saya sering Saya taunya Endomondo dulu Pak. pergi kuda kan. Oh. Murah kan. Kasih Amung kuda ini kan kuda. Oh, oke. Itu membuat orang merasa bahwa semakin semangat
larinya akan semakin semangat, apalagi yang like misalnya direksi gitu ya, itu seneng gitu loh Pak Arso. Jadi kalau Bapak harus like semua tuh Pak, iya. Saya like semua. teman Bapak siapa like semua Pak. Bener Pak. Semakin Mungkin semangat. Bapak harus ada ini akun buzzer buat itu ya Bapak. Jadi siapa jadi dari Pak Arso semua gitu kan. Itu part of respect Pak menurut saya. Jadi oke. akan orang merasa bahwa dihargai, senang dia gitu loh. Seperti itu sih. Jadi ada sisi positifnya juga, ada sisi positifnya juga. Selain tadi release payment ya Pak ya. Ya release payment. Saya dapat tambahan kerjaan. Oh iya dapat tambahan kerjaan ya Pak ya. Suruh bagi-bagi kuda. Jadi itu Strava tuh memang Pak, olahraganya olahraga kuda atau gimana sih Pak? Itu aplikasi Mai. Iya, Aplikasi aplikasi. Istilahnya like itu kudos. Oh kudos tapi ini Kudos. diplesetnya kuda gitu. Itu bahasa apa ya Pak ya? Biasanya yang bahasa-bahasa Meksiko. gitu Bu Christine yang tahu Iya biasanya. kayaknya ya. Kita nanti kalau ketemu Bu Christine kita tanya. Oh iya. Oke nanti kita tanyain ya. Dapat Chris. kudos dari Ambung. Wah, senang. Oh Iya. oke. Berarti itu juga ada gamesnya juga di situ enggak juga Pak? Like Di aja Strava? itu Cuma like. sekedar like aja Seperti ya. Instagram Mbak Maya. Oh seperti Instagram. Berarti gini, perpaduan Instagram dan Endomondo kah? Kurang lebih benar. Oh kurang lebih gitu. Ya. Jadi kalau dulu di Indomundo kan nggak ada likes-nya, ada komen, kalau ini ada likes-nya. Bisa post juga ya. Dia post juga Pak. Oh. Iya bisa post foto juga lagi lari. Ya, itu kan Endomondo kan juga bisa juga Iya kan. benar. Oh, ya oke. Ah kita minum dulu Pak. Tapi ini bukan disponsori sama Janji Jiwa ya. Jadi kesempatan juga nih untuk great people yang punya usaha kalau mau diiklankan nih di sini masih ada lapak kosong di sini. Itu kita sudah sangat terbuka loh. Jadi teman-teman boleh ngirim usahanya apa, misalnya minuman kopi kayak gini atau makanan kayak Rabian Kitchen gitu kan. Bulan depan ya? Bulan Sama depan ya ya? boleh ya? Oh Oke. gitu. Ditunggu loh nih teman-teman great people nih kalau misal ada usaha silakan kita dengan senang hati sekali. Respect juga ya podcast sama Oh, iya. UMKM ya. Iya, Luar kita biasa. kan juga saling mendukung lah Luar karena biasa. dengan kondisi pandemi begini. Kalau Mbak Maya sendiri, kita boleh nanya nggak sih? ke Oh Mbak Maya? boleh. Oh boleh. Kan ya? kita nih ngobrol. Kalau Mbak Maya sendiri, respect tuh seperti apa Mbak Maya? Kita juga pengen tahu nih dari hostnya. Respect dan sayang gimana? Respect dan sayang. Sebenarnya Kan jauh sama nih. juga sih, Pak. Oh, Kan jauh. Oke, jauh. Saya bingung ini. Sebenarnya respect dan kasih sayang sih saya setuju sih sama dengan pendapat Pak Arso dan Mas Amung gitu kan. Garis besarnya tuh seperti itu. Dan memang sekarang kondisi saya juga jauh kan, LDR. Bukan LDR lah, MRD ya kali ya. MRD ya, iya lebih tepat MRD. Iya MRD kali ya, karena sudah menikah ya gitu kan. Ya itu lebih harus meningkatkan lagi sih ya untuk respectnya juga, masalah komunikasi sih lebih ditingkatkan. Minimal itu sehari ada lah untuk komunikasi atau enggak FaceTime gitu kan, sesibuk apapun dan selarut apapun sampai di rumah ataupun dia di mes gitu. Barang 5 menit atau 10 menit ya itu harus ada ya. Itu yang kasih sayang yang harus kita tumbuhkan juga kan gitu kan, meskipun jauh di sana gitu kan dan waktu perbedaannya pun juga jauh gitu kan. Ya itu harus tetap dilakukan gitu kan setiap hari gitu. Dan kabar dibangun hari ketika bangun pagi hari kita mau berangkat kerja dan itu juga harus tetap berkabar juga itu. Ya itu harus tetap konsisten juga harus dilakukan dan tidak boleh merasakan kebosanan sih. Berarti komunikasi ya. Komunikasi sih. Benar ya Pak ya. Kita kalau komunikasinya bagus ya. Iya. Kayak ketemu Pak Arso nih ya. Kalau komunikasinya bagus sama Pak Arso tuh lama-lama oh ini bukan marahin kok gitu. Iya. Ini memberi arahan gitu. Nah itu kadang-kadang yang kita mesti apa ya? Mesti bisa pintar-pintar untuk mencari benang merahnya. Oke. Itu pesan komunikasi ini keren sih. Iya. Karena ini nggak apa-apa ya Pak Arso ya. Saya buka sedikit. Jadi awal-awal ketemu Pak Arso ini kan kok Pak Arso kaku ya. Ini lama-lama Pak Arso itu sebenarnya adalah pola komunikasinya itu kita harus mengerti. Bukan cuma Pak Arso ya, kita mesti ketemu Bu Tias, ketemu Pak Mamudi, Pak Adi Surya, Pak Hasan. Kita pelajari pola komunikasinya seperti apa yang tadi Mbak Maya bilang tuh bagus. Semakin kita sering berkomunikasi dengan teman-teman, dengan atasan, dengan peers, dengan divisi lain, lama-lama kita akan tahu. Nah di situ akan terciptalah respect. Sehingga apa? Kalau saya melihat ya, kita akan tahu kebutuhannya, teman-teman yang lain pun akan tahu kebutuhan kita. Klop, Mbak Maya. Iya. Itu sih. Jadi sangat tepat komunikasi tadi. Iya, benar. Dan juga komunikasi di chattingan dan telepon atau ketemu itu juga berbeda loh, Pak. Ya kan? Karena kan gini,
saya tuh sering mengalami beberapa misunderstanding lah jatuhnya dengan gaya bahasa saya yang sehari-hari yang kadang ya begitu gitu ya, maksudnya ya apa adanya gitu. Ketika saya misalnya ngetik di chat dan orang itu belum begitu mengenal saya, jadi ngerasa ini orang apa sih kok ngegas banget, Apalagi kayak gitu. WFH ya Mbak Maya. Nah kayak gitu, itu kan sering terjadi misunderstanding kayak gitu Pak, padahal maksudnya tuh nggak kayak begitu gitu, tapi akhirnya jadi begitu. Nah memang hal-hal kayak gitu tuh kalau di chatting tuh yang harus, misalnya gini Pak, di caps lock itu berarti wah ini lagi marah nih, ya kan Pak? Padahal kepencet. Misal caps locknya rusak sebenarnya gitu kan, wah lagi marah nih gitu kan. Jadi kadang tuh sama ini Pak, good morning, biasa dong, kok gini banget sih, biasa banget gitu kan. Tapi good morning titiknya banyak gitu kan, senyum gitu, berarti lagi happy gitu. Itu gaya-gaya komunikasi itu juga bisa gaya bacanya sama mungkin karakter orangnya juga kali Pak. Karena kan mungkin kita tahu, jadi sambil ngebayangin nih misalnya Mas Amung lagi ngomong apa, diketik di chattingan, oh ini gayanya Mas Amung berarti memang lagi moodnya lagi bagus misalnya gitu kan. Terus dengan gaya bahasanya yang oh ini kayaknya moodnya lagi jelek nih kayak gitu. Mungkin karena juga harus lebih mengenal orangnya juga nggak sih Pak? Karena kalau misal kita yang belum begitu kenal, terus dengan gaya bahasa yang sehari-hari itu, nah itu bisa menjadikan misunderstanding juga tuh Pak. Yang paling enak kalau ketemu kan, yang Iya. paling enak tuh. Tapi di bawahnya kan ya telepon lebih mending. Iya betul. Yang paling susah kan kalau tulisan tertulis. Itu jadi interpretasinya bisa macam-macam. Video call. Lah, itu sudah sangat membantu. Harapan ya untuk teman-teman great people nih Pak, terkait respect dan kasih sayang yang harus kita lakukan itu kayak gimana sih Pak? Harapannya Bapak sama Mas Amung nih? Ya respect itu kan kenapa ditulis di grade ya, di apa? Ya di value kita. Value kita, yaitu kan karena itu basic ya, basic humanity itu kan, basic humanity gitu kan. Kalau mau apa? Ujungnya mau ditarik kemana sih itu kan? Kan kalau ngomong itu kan sebetulnya kalau ngikutin yang Astra, kan ujungnya mau bangun teamwork. Kalau di value Astra itu kan respect others, develop teamwork kan. Jadi kalau kita mau mendevelop teamwork itu masing-masing individunya tuh harus saling respect. Karena kalau ada yang merasa lebih tinggi, ada yang merasa jago dan sebagainya, itu nggak ketemu. Jadi bagaimana mungkin kita mau bangun teamwork kalau misalnya tidak ada respect satu sama lain itu kan. Sesama yang selevel mungkin dengan di atasnya, terutama yang di bawahnya. Nah itu tuh membangun respect itu menjadi basic. Kenapa kita bangun teamwork? Karena tidak ada yang namanya Superman. Ya. Makanya kan adanya super team itu kan. Nah, makanya itulah respect itu dimunculkan di dalam value-nya BP grade itu supaya ujungnya nanti juga menjadi great people, great company kan gitu. Nah, itu perlu dibuat satu yang terstruktur gitu, membangun respect itu seperti apa itu kan. Kadang-kadang misalnya orang lagi ngomong diperhatiin, dengerin dulu. Tadi itu jangan asik sendiri dengan handphone dan sebagainya gitu kan. Termasuk jangan motong pembicaraan. Itu kan sesuatu yang dibangun. Iya, Pak. Banyak yang kepleset, saya pun juga mahasiswa kepleset. Nah, benar Pak. mungkin itu harus dibangun sama-sama gitu. Namanya kalau membangun kan kita nggak membangun 1-2 orang, yang kita bangun kan ya 500 orang yang karyawan gitu ya, harus sama dibangunnya itu dari yang paling bawah sampai paling atas tuh harus sama. Tidak terlepas yang dibangun, yang dibangun tuh karyawan. Nggak juga, kadang-kadang dibangun itu ya BUD-nya kadang-kadang harus paham dulu gitu. Iya Pak. Itu yang paling susah kadang-kadang kita ngerasa wah saya kan udah ini kan posisi atas gitu nggak bisa lah, jangan ngatur saya ya, nggak begitu kan. Kalau kita mau sama-sama ya dibangunnya tuh dari bawah sampai atas. Yang membangun itu kan butuh proses ya, tidak langsung jadi, tapi yang penting itu berproses, itu aja dulu.
menjadi itu karena nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan. Nah itu kan yang kadang-kadang bikin ini. Iya, Pak. Kalau semuanya udah bergerak pelan itu kan nanti kan ada itu ya bahwa kalau di gelombang lautan gitu ya, Pak? Gelombang laut itu kan gelombangnya itu jangan satu, tapi terus menerus. Nah kalau terus menerus itu kan akan menciptakan gelombang-gelombang berikutnya. Nah itu yang betul yang diperlukan. Yang penting bergerak dulu, yang penting berproses. Tapi kita menuju itu ujungnya mau kemana? Nah itu tuh. Nah ke sono kita ada satu activity. Nah sama yang dibangun. Tidak harus cuma Maya Amung, tapi saya pun juga harus dibangun. Bukan artinya saya sudah perfect, enggak juga. Bisa jadi malah saya paling yang harus dibangun, bisa jadi kan. Nah itu tuh yang penting aware dulu, habis itu nanti baru bikin programnya apa gitu, jalanin. Itu Keren sih, saya setuju banget sih Mbak Maya sama Pak Arso ya. Jadi kita membangun respect itu ke atas, ke samping, ke bawah. Dan kalau saya sih pengennya, saya juga masih belajar ya Pak Arso ya. Jadi kita manusia juga masih belajar. Kalau saya ada 3 yang mesti kita selalu bawa ketika kita membangun respect. Selalu bilang thank you kalau kita dibantu ya Pak ya. Kita sudah dibantu, kita minta teman-teman tim menyiapkan data atau bantuan yang lain, kita say thank you. Apapun bentuk datanya kita say thank you dulu, baru kita akan kasih masukan. Yang kedua, say sorry dulu. Sorry nih, kurang nih datanya. Itu mungkin kita harus membangun itu juga ke teman-teman, walaupun dia misalnya di bawah kita. Atau kalau ke atas pasti kita sorry Pak, datanya kurang. Kalau ke bawah kan kadang-kadang susah. Nah, saya juga masih belajar, kita mesti say sorry. Kemudian kalau mau minta tolong kemanapun, ke bawah, ke siapapun, itu harus minta tolong dong Mas untuk dimulai dengan gitu. Jadi itulah saya setuju dengan Pak Arso tadi ya, sudah sangat lengkap, tambahnya tinggal 3 kalimat saja. Itu Mbak Maya. Basic human kan. Basic human benar Pak, tapi basic human itu yang sering dilupakan Pak sama orang. Kalau kita mau membangun company, mau membangun bisnis, sebetulnya kan yang dibangun itu kan orangnya sebetulnya. Orangnya nanti dibantu dengan sistemnya. Kalau orangnya yang sudah bagus itu ya, itu udah otomatis tinggal dikasih mainan dikit udah hasilnya pasti bagus gitu kan. Jadi yang dasar dulu adalah memperbaiki orangnya dulu. Termasuk salah satunya kan itu kan respect itu karakter ya. Nah itu karakter positif yang harus dibangun supaya tadi itu dia akan menciptakan gelombang-gelombang selanjutnya dan akan menjadi gelombang besar dan impactnya akan gede. Gede untuk ke perusahaan ya Pak ya? Untuk perusahaan dan mungkin bisa buat diri sendiri juga. Kan? Benar. Kan artinya kalau kita bagus, tidak hanya perusahaan yang nikmatin, tapi sebetulnya individunya itu pun juga nanti akan menikmati karena kan dia akan menjadi orang yang baik, berprestasi dan istilahnya kalau value-nya tinggi, value tinggi. Kalau value tinggi, kemanapun akan laku kok. Iya. Atau kemanapun laku maksudnya kita mau ngetes ke perusahaan lain nih Pak, value kita berapa Pak? Misalnya ke UT, kemana segala macam. Harus tetap ke ini Pak ya, AFCO ya Pak ya. Ya misalnya gitu kan, kalau misalnya value kita rendah itu kan, dijual kemanapun nggak laku, itu kan yang paling cilaka itu. Iya benar Pak. Nah, kenapa? Kan harus introspeksi kan, bukan karena orang itu bodoh. Saya yakin itu orang nolak tuh karena bodoh, enggak, jangan. Yang itu lebih ke karakter. Kenapa dia dijual kemana-mana nggak laku? Karakternya. Karena karakter. Iya. Gitu. Iya sih Pak, setuju sih Pak. Itu mirip orang jomblo kali ya Pak ya? Dapat karakter itu berarti. Iya. Mungkin great people ini yang jomblo merasa tertampar nih, gitu. Mungkin itu, karena karakternya. Out of scope saya. Jangan-jangan itu jam to conclusion-nya terlalu jauh nih kan. Rasanya risetnya belum ini lah. Kayaknya dia risetnya belum matang nih kan. Jam to conclusion saya off scope lah. Gitu. Berarti memang Pak kalau misalnya sebenarnya Pak di dunia pekerja itu lebih dibutuhkan itu karakter dan attitude ya Pak ya. Karakter, iya. Karena memang kalau untuk kepintaran atau apa ya oke ada gitu kan, tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan karakter ataupun attitude malah jadi value-nya dia malah jadi jelek ya. Kalau dulu kalau nggak salah inget ya dulu kayak Pak Teddy Rahmat itu ya, kalau ditanya
suruh pilih orang yang pinter sama orang yang berkarakter bagus itu ya. Dulu pilih yang berkarakter bagus dulu. Baru yang kedua, karena pinter itu tadi tuh, karena kan super team. Iya. Yang kita bangun kan super team bukan Superman. Jadi kalau yang kita bangun super team dibangun dengan sistem, istilahnya bisa jadi kita nggak butuh Superman. Oke. Bisa jadi nggak butuh Superman itu. Jadi yang penting sama itu, kediremnya sama itu kan. Iya, Pak. Memang masih dibutuhkan ya Superman, bukan Superman ya, orang yang think tank dan sebagainya itu dibutuhkan, tapi nggak banyak, 5% mungkin. Tapi yang dibutuhkan timnya yang berkarakter. Berkarakter ya Pak ya. Oke, dan karakter yang positif ya, gitu kan, bukan karakter yang kan negatif juga berkarakter juga ya Pak. Positif. Tetap positif ya Pak, yang bersinergi dengan timnya gitu ya Pak ya. Oh iya. Wah, luar biasa banget nih Pak. Dan ternyata nggak terasa loh Pak waktunya nih. Udah lewat. 1 jam? Luar biasa. Kayaknya udah 1 jam ini kita nih, nggak terasa nih. Dan luar biasa banget, inspirasi banget nih ngobrol dari Pak Arso dan Mas Amu, dan mungkin nih beberapa great people juga akhirnya ternyata Pak Arso orangnya lagi belajar nih untuk kasih sayang ya Pak ya. Saya untuk belajar untuk romantis. Ya, belajar untuk romantis gitu tuh great people. Jadi mungkin awal-awal Pak Arso juga karena kita ya tak kenal maka tak sayang ya Pak ya gitu kan. Mungkin pas awal menurut beberapa karyawan, Pak Arso nih kok kaku banget, terus ngomongnya to the point nih, kayak bikin menusuk ke hati gitu ya Pak ya. Gitu kan ya. Semuanya kan kita harus tetap berproses ya Pak ya gitu kan. Ternyata asik lagi. Ternyata asik gitu. Asik banget loh kan. Nah, kalau gitu poin-poin dari yang kita pembahasan tadi tuh ada romantis itu dibutuhkan, memang butuh proses dan bukan hasil ya Pak ya. Romantis itu proses kan. Prosesnya. Ya. Kemudian juga jangan fokus pada hasil karena nanti malah jadi kaku gitu kan. Hal ini juga berlaku untuk banyak hal, termasuk kayak berinovasi, terus dinikmatin aja prosesnya dan jangan pernah berhenti. Kemudian di poin yang keduanya tadi juga ada kasih sayang itu bersifat otomatis, yang tulus dari hati ya Pak. Karena tulus keluar dari hati itu nggak usah dipikirin, itu akan muncul sendiri gitu kan. Dan orang lain pun juga akan merasakan loh gitu kan, ketika memang orang itu tuh merasakannya dengan tulus gitu kan. Terus respect itu ada unsur thinkingnya, kita berpikir dan sekaligus merasakan. Poin yang ketiga itu kasih sayang dan respect itu harus seiring. Aduh, ini mic aku agak jauh ya. Aku gini lagi. Nah, jadi kasih sayang dan respect itu harus seiring. Jadi kita menyayangi seseorang, seharusnya kita juga menghargai orang tersebut. Dan selanjutnya itu respect, menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Kalau ingin dihargai, hargailah orang lain itu terlebih dahulu. Selanjutnya, respect bisa bermacam-macam nih tingkatannya. Jika berhadapan dengan orang yang posisinya lebih tinggi, biasanya otomatis akan respect itu akan muncul karena kita menghormati dia umurnya lebih tinggi atau jabatannya lebih tinggi. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang lebih rendah dari kita, itu harus bisa menghilangkan perasaan lebih tingginya dari orang lain itu tersebut gitu ya. Terus selanjutnya, dihargai karena punya kelebihan dan dihargai karena punya hak. Terus respect itu perlu dilatih, perlu ada kemauan untuk mendisiplinkan diri, menghargai orang lain, seperti halnya kasih sayang juga perlu untuk terus dipupuk. Karena kalau nggak dipupuk tuh akan hambar ya Pak ya. Mantap, kurang garam nanti. Kurang garam benar. Tapi memang harus ada bumbu-bumbu kan kasih sayang itu ya. Karena kalau nggak ada itu flat ya Pak ya. Terus mulailah belajar menikmati proses, menghargai dan menyayangi orang terdekat seperti keluarga. Jadi teman-teman kita yang di kantor, tim, karena kan kita dalam satu hari itu 8 jam dan waktunya sebenarnya kita lebih banyak di kantor ya Pak ya daripada di rumah sebenarnya kan. Dan itu memang kita harus menganggap teman-teman peers kita atau atasan tuh atau yang di bawahan kita itu memang harus dianggap seperti keluarga. Dan wajar kalau memang suka terjadi ada konflik lah, ada miskomunikasi atau apa, itu sangat wajar ya Pak. Karena pun juga kita kalau sekeluarga sekandung aja, saudara aja, karena suka ada perbedaan pendapat dan konflik. Tapi harus cepat diselesaikan dan juga harus berkasih sayang lagi dan berespek lagi gitu. Dan harapannya adalah
respect di great people itu respect karakter yang sangat mendasar dan perlu dibangun, perlu dibentuk melalui proses. Contohnya untuk membangun teamwork juga harus didasari respect satu sama lain di segala lapisan, di atas, di samping, dan di bawah. Kenapa teamwork? Karena nggak ada Superman, adanya super team. Contoh perilakunya yang paling sederhana aja, perhatikanlah teman-teman atau rekan kerja kita tuh, kita lagi berbicara, jangan suka memotong pembicaraan. Dan selalu ingat bilang 3 hal, terima kasih, tolong, dan meminta maaf gitu kan. Karena hal itu adalah hal yang paling sangat dasar sebagai manusia, tapi sangat luput dari kelupaan lah kayak gitu ya. Jadi great people dari obrolan kita hari ini gitu kan, dan sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi sekali gitu kan. Gak sadar loh kita udah 1 jam lebih ngobrol gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kan ternyata memang enak loh Pak ngobrol ya. Apalagi dengar suaranya renyah ya. Oke. Kayak Deddy Corbuzier ini. Iya. Mungkin nanti yang lain juga harus merasakan. Iya benar Pak. Nah kita juga sangat menunggu nih teman-teman great people kalau sering menonton podcastnya Deddy Corbuzier kan dengan alat merek Shure gitu. Oh nih sekalian promo nih jadinya nih kan. Terus dengar suaranya renyah gitu kan. Wah ini kayaknya gak mau berhenti deh, pengen ngomong terus. Mungkin suara saya yang kemarin dibilang kayak kantong kresek nih. Mungkin jadi agak renyah nih. Jadi kayak Raisya. Jadi Raisya gitu ya. Itu 1 jam ya? Apa Pak? Ini 1 jam ya? Ini 1 jam Pak? Tuh. Jadi kalau kita lari, 1 jam tuh dapat 6 kilo. 6 kilo. Oh 6 kilo. Nanti dapat Jadi kudos Pak ya. pas lari, nanti dengerin nih podcastnya kan. 1 Iya. jam, selesai udah berhenti aja. Udah berhenti gitu ya? kan. 6 kilo itu, Berarti Pak, ya? dapat 6 kilo. Oh iya benar-benar gak Nanti terasa. saya kasih kudos. Ada kudos ya. Oke, pokoknya ditunggu buzzernya berarti ya. Iya. Buzzernya dari Pak Arso gitu kan. Nah, oke. Kita juga melihat sisi lainnya dari Pak Arso Riyadi dan Mas Adi Pamungkas, terus juga para akuntansi. Dan keuangan kita yang ternyata punya definisi menarik nih tentang respect dan kasih sayang. Ya mungkin juga tadi ke paradigmanya kan tentang accounting dan financial itu kan orang yang kaku. Orang kaku ya. Tapi kita Pak. orang kaku nggak? Bapak lagi proses Pak. Oh, Iya. Kalau Amung kaku? Mas Amung enggak. Oh. Tapi meskipun suka ada kakunya dikit Pak, gitu kan. Aslinya kaku sih. Gitu. Nah, semoga ada insight-nya yang bisa ditarik dari podcast ini ya Pak ya untuk great people juga. Terus tetap semangat berkarya, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian ada poin 2 lagi yang 5M ya. Menjaga jarak, Berkumpul. berkumpul ya. Menghindari kumpul. Menghindari kerumunan. Kemudian satu lagi apa ya? Mengurangi Mengurangi mobilitas. Itu ada 5M sekarang Saya berarti. tambahin 2M. Apa lagi itu Pak? Mengurangi makan di mall. Mengurangi makan di mall. Ngirit Benar. juga, Pak. Ngirit ya Pak ya. Benar. Mengurangi makan di mall tapi menghabiskan di Gojek Pak. GoFood ya kan? UMKM nggak apa-apa. UMKM benar-benar. Oke. Kemudian teman-teman tetap jaga kesehatan. See you in Great Podcast. We are great people. We are Bina Pertiwi. Terima kasih.